Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis ya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Ya, anak-anak. Halo, kelihatan? Lihat Iya, Bu. Ibu. Untuk tugas Bu. ada kesulitan kah? Tidak. Bisa ya semua ya. Oke, saya izin tidak menyalakan video ya karena akan menggunakan ini ya Wacom untuk menulis. Untuk minggu lalu ya itu kita membahas terkait dengan apa minggu lalu? Hipotesis, Ibu. Hipotesis untuk satu rata-rata ya. Hipotesis untuk satu rata-rata. Nah, namun sekarang yang akan kita bahas adalah hipotesis atau uji beda ya, uji beda antara dua rata-rata. Ada yang tahu nggak maksudnya? Apa itu dua rata-rata? Kira-kira, kalau kemarin kan cuma satu rata-rata ya. Kalau sekarang dua rata-rata. Di sini tuh uji beda ya. Uji beda. Biasanya kalau uji beda itu untuk menguji apa ya? Membedakan atau membandingkan, Bu. Oke, uji beda dua rata-rata. Ya. Membedakan atau membandingkan antara apa? Antara dua asumsi. Dua asumsi ya. Dua asumsi. Jadi uji beda ini sebetulnya ada dua ya. Uji beda ini dia ada dua. Yang pertama itu ada uji beda dengan sampelnya independen. Sampel independen. Kemudian yang kedua, uji beda dengan sampel dependen. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara keduanya ini? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Oke, kalau yang memungkinkan videonya bisa dinyalakan ya. Agar nggak sepi ini. Kalau saya karena nyalain ini nih, jadi nggak nyalain video. Ya, ada yang bisa membedakan nggak kira-kira apa bedanya sampel independen dengan sampel dependen? Arbi ini biasanya bisa, Bi. Mungkin kalau sampel dependen itu kan independen tuh mandiri gitu ya. Kalau misalnya dependen tuh mungkin nggak mandiri, Bu. Sampel yang tidak mandiri maksudnya kayak gimana, Arbi? Atau sampel yang terikat gitu ya kalau dependen. Sampel yang terikat. Terikat apa ya? Nah, kayak gini ya. Uji beda sampel independen. Karena kan ini judulnya for differences between two means ya. Jadi uji beda antara dua rata-rata. Jadi ada yang namanya nanti sampel 1 ya. Ada sampel 2 ya. Nah, ini kok merah ya itunya. Bentar, saya ganti. Jadi warna hijau deh. Oke. Sampel 1 ini misalkan apa ya? Harga beras ya. Harga beras. Ini juga harga beras. Nah, kalau sampelnya independen, itu berarti antara si sampel 1 dengan si sampel 2 itu dia tidak ada kaitannya.
Ya, misalkan harga beras di pasar A, ya, harga beras di pasar B. Nah, ini kedua sampel ini dia nggak ada kaitannya. Cuman kita ingin membedakan mana sih harga beras yang lebih murah di antara pasar A dengan pasar B. Rata-ratanya ya. Karena kan di pasar itu penjual beras banyak ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini tadi sampel apa? Sampel independen. Nah, namun ada juga uji beda sampel dependen. Nah, kira-kira kalau dependen kayak gimana? Inflasi dengan harga beras, Bu. Kenapa? Inflasi dengan harga beras. Inflasi dengan harga beras ya. Kenapa inflasi dengan harga beras dependen berkaitan? Oke, ada yang mau coba yang lain? Kalian pada punya buku nggak ini teh? Eh, Ada yang punya buku kah? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, ya. Gini ya, oke. Kalau yang dependen itu misalkan seperti ini ya, pelatihan ya. Pelatihan. Jadi ini kan sampel 1, sampel 2 ya. Kemudian yang jadi sampelnya Arbi, sampel 1. Yang jadi sampel 2-nya Arbi lagi. Nah, kenapa kok Arbi dua-duanya, Bi? Jadi ceritanya Arbi itu mengikuti pelatihan jadi tukang jahit gitu ya. Apa ya? Pelatihan komputer lah ya, pelatihan komputer. Nah, berarti nanti yang diujinya teh Arbi sebelum pelatihan dengan Arbi setelah pelatihan. Apakah ada beda atau tidak? Paham nggak kalau saya jelaskannya seperti itu? Apakah kemampuannya meningkat? Apakah kemampuannya sama saja? Atau bahkan kemampuannya habis pelatihan menurun karena liar gitu ya? Paham nggak kalau saya jelaskan seperti itu? Paham, Bu. Oke ya, jadi sampelnya itu, sampel 1 dan sampel 2 itu adalah hal yang sama. Ya, gitu. Misalkan anak-anak mahasiswa IAIKI angkatan 2020 sebelum mengikuti mata kuliah statistik dengan setelah mengikuti mata kuliah statistik, apakah kemampuannya meningkat atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan sampel dependent ya. Uji berpasangan, yang ini mah nggak ada kaitannya antara A dengan B, cuman kita ingin tahu rata-rata di mana sih yang paling murah itu harga beras itu ya, di pasar A atau di pasar B gitu. Dari sekian ratus penjual beras misalkan gitu ya. Kemudian kalau yang ini bisa jadi misalkan kinerja perbankan juga ya sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Nah, itu bisa dibandingkan dengan uji beda ya. Makanya banyak juga skripsi yang melakukan uji beda ya. Uji beda yang sampelnya dependen gitu. Kenapa? Karena misalkan mereka ingin mengetahui bagaimana sih tanggapan konsumen sebelum dan sesudah apa gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, Berarti kalau beras juga bisa, Bu, jadi dependen yang harga beras ini. bisa. Kalau misalkan harga beras sebelum dan sesudah ya gitu ya. Oh iya, Bu. Sebelum dan sesudah pandemi misalkan ya, atau enggak sebelum dan sesudah ada kebijakan impor misalkan gitu ya. Apakah sih harganya itu meningkat, menurun, atau sama aja? Itu bisa dia jadi dependen gitu. Tergantung nanti apa yang akan ditelitinya. Oh iya, Yang Bu. lain ada yang Jadi, bertanyakan? maaf, Bu. Jadi Ya. sampelnya itu sama ya, Bu ya? Atau bisa sampelnya beda kalau dependen tuh? Kalau dependen itu sama, observasi berpasangan ya. Oh iya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Gitu, observasi berpasangan sama gitu. Jadi produk yang sama tapi dengan treatment yang berbeda.
Gitu. Itu kalau dependent ya. Kalau independent nggak ada kaitannya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain nggak? Kalau nggak ada, saya ke slide selanjutnya. Ada ya? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Siapa ini? Izmi, Ibu. Oh, Ismi. Gimana Ismi? Iya. Ibu kalau misalnya judulnya tuh misal pelatihan Ibu ya, pelatihan 1 sama 2 gitu sama. Nah, terus si sampelnya tuh untuk misal IEK angkatan 2020, tapi di pelatihan pertama tuh misal hadir semua dan di pelatihan keduanya misal ada 2 orang yang nggak hadir. Nah, itu apakah masih bisa dependen, Bu, atau gimana? Bisa. Jadi yang tidak hadir ya di ini aja dihilangkan. Karena dia tidak bisa dibandingkan. Karena kan yang tidak hadir paling hanya 3 orang misalkan ya, si sampel itu dihilangkan saja. Oh iya, baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke ya, next slide. Nah, jadi in many decision making situation ya itu penting banget apakah apakah ada perbedaan antara dua populasi ya, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, untuk melakukan ini kita mengambil random sampel dari setiap populasi ya, seperti itu. Dan kita juga bisa membuat hipotesis yang yang dia memiliki arti ada perbedaan atau tidak gitu ya, ada beda atau tidak. Nah, contoh hipotesisnya ini, kalau ini kan null hipotesis adalah hipotesis yang berarti sama dengan ya. Kemudian apalagi? Masih ingat? Lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan ya, equal to, more than equal to, and less than equal to ya. Atau hipotesis alternatifnya itu hipotesis yang berarti tidak sama dengan, lebih dari, dan kurang dari ya. Itu saya ingatkan lagi. Nah, misal ini rumusnya nanti bisa kalian cek ya di modul, mungkin nanti akan saya berikan modul. Nah, di sini ya, Ibu terlempar ternyata ya. Oke, kedengaran nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Dengar Ibu. Oke, tadi sampai mana ya Ibu jelasin tuh? Ini ya. Oke, ada yang bisa mengartikan ini? Ya, jadi ini contoh pertama ya. Coba oleh Elin. Elin ada Elin? Bu, diartikan bukan Ibu. Oh, iya, dibaca diartikan. Maksud dari pertanyaan ini apa? Oh iya, jadi manajer pemasaran dari Bank Syariah ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan volume penjualan produk pembiayaan murabahah per bulan antara 36 Bank A dan Bank B. Dan berdasarkan informasi dari pengamatan 6 bulan diketahui bahwa ini dibacanya apa ya? A-nya 10 rata yang ini ya, yang A ini 10 unit sama yang B ini 15 unit. Lalu rata-rata volume penjualan di bank A ini Ada sigma B ya? unit. Itu sigma kecil. Iya. Oh iya. Ya. Bank B ini 40 unit. Lalu uji hipotesis bahwa rata-rata volume penjualan di Bank A lebih besar dari Bank B dengan tingkat signifikansinya ini 0,05.
Oke, terima kasih. Berarti yang diketahui apa nih? Yang diketahui apa? Pertama. Banyaknya yang bank ibu, yang maksudnya apa sih namanya sampel ini. The Islamic Bank Marketing Manager want to know whether there is differences between the sales volume of Murabahah financing product per month between 36 bank A dan bank B ya, bank B ya. Berarti ini apa nih? Bank A dan bank B ini. Populasinya, Bu. Populasinya ya, berarti ini N1 ya. Ya. Ini bank A ini jumlahnya dua-duanya sama 36 berarti ya. Betul nggak? Betul, Bu. Ya. N1 dan N2 ini 36 ya. Jadi itu yang sampelnya itu ada sampel satunya itu adalah bank A dan sampel 2-nya adalah bank B. Nah, berdasarkan informasi dari 6 ya, 6 bulan observasi. Jadi jumlah observasinya ada berapa? Ada 6 ya. Jumlah observasinya ada 6. Diketahui bahwa sigma A ya itu 10 unit, ini simpangan baku A 10 unit, dan kemudian simpangan baku B-nya adalah 15 unit. Ya. Nah, kemudian diketahui juga nih rata-rata, jadi ini tadi yang diketahui itu ada sigma A ya 10 unit, kemudian sigma B 15 unit ya. Nah, kemudian diketahui juga nih rata-rata penjualan, volume penjualan di bank A itu 50 unit ya. Berarti X bar satunya 50 unit ya. Kemudian X bar 2-nya berapa? 40 unit ya. Nah, yang diminta apa ini? Kita diminta untuk menguji hipotesis. Apakah betul rata-rata penjualan, volume penjualan di bank A itu lebih besar daripada bank B? Ya. Dengan alfanya adalah 5%. Ini ya, significance levelnya 5%, berarti confidence levelnya berapa? Confidence levelnya 95% ya. Jadi betanya 95%. Nah, hipotesisnya lihat nih. Rata-rata volume penjualan di bank A lebih besar dari bank B. So, hipotesisnya bagaimana? Ada yang bisa? Jadi yang pertama itu kan kita formulate dulu hipotesis ya, H0 dan H1. Ada yang mau jawab nggak? Ibu mau coba. Boleh. Siapa ini? Salsa, Bu. Salsa, oke. Gimana, Sa? H0-nya itu apa itu ya, yang tanda itu, Bu, kurang dari sama dengan. Ya, terus? Nah, kalau yang H1-nya itu lebih dari. Kenapa seperti ini? Karena itu diketahui ada yang bank A itu lebih besar daripada bank B, Bu. Jadi untuk hipotesisnya seperti itu. Bentar. Gini ya? Iya, Ibu. Oke, ada pendapat lain kah? Betul ya? Karena bank A itu lebih besar daripada bank B ya, sehingga hipotesisnya seperti ini. Ini berarti uji apa? Uji sisi kanan. Kiri, Bu. Kanan apa kiri? Iya, kanan. Ini kan lebih besar dari ya? Besar. Iya, Bu. Kanan. Oke, itu sudah satu ya. Langkah ke-1. Langkah kedua apa? Masih ingat nggak?
Mencari nilai krisis bukan? Oke, ya. Nilai krisisnya berapa? 5%, Bu. Ya, oke ya, alfanya 5%. Ini N-nya apa? N-nya lebih dari 30 kan? Berarti Iya, dulu iya, pakai Bu. tabel Pakai Z. Tabel Z, Bu. Z ya. Oke. Nah, kalau tolong lihat berapa ini? Tolong lihat di tabel ya. Ada yang bisa buka tabelnya? Satu 1,645, Bu. Oke, betul ya. 1,645. Sampai sini paham? Berarti nilai kritisnya adalah, ini critical value-nya adalah plus 1,645 ya. Atau Z tabel. Paham ya? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Coba Menentukan lihat. nilai hitung. Kenapa? Mencari teh hitung ya. Mencari teh hitungnya tadi pakai rumus ya. Bentar, saya kasih rumusnya nih. Kelihatan nggak anak-anak? Nggak, ini yang nggak jelas ya dari PPT ya berarti ya. Oke, yang saya lihatin dari PPT. Ini silakan hitung ya. Silakan hitung, saya kasih waktu 10 menit ya. Nanti akan saya tunjuk untuk mengerjakannya secara random. Oke, ada Irma. Halo Irma. Ada, Bu. Oke, Irma gimana Irma? Silakan share screen. Irma Zoom-nya di HP, Bu. Zoom-nya di HP. Sebutin aja, Bu. Oke. Gimana, Mak? Irma hasilnya 3,33, Bu. 3,33. Itu dapat dari mana? Oke, Irma 3,33 ya. Selanjutnya ada Dikanio. Dikanio Muhammad Presiden. Ada, Bu. Oke, Dikanio hasilnya berapa? Bisa share screen nggak? Jelaskan. Aku ditulis sih, Bu, ngitungnya. Iya, boleh difoto aja tuh. Ya, Ibu. Terusnya nanti kalian setelah selesai mengerjakan difoto ya, difoto kemudian nanti ketika ditunjuk oleh saya itu bisa sambil bisa di share ya.
Oh ya, untuk absensi mohon ya nanti yang kelas A siapa yang tidak hadir, yang kelas B siapa yang tidak hadir ya dilaporkan ke saya. Ibu di fotoinnya kemana ya, Bu? Dikirimnya? Dikirim ke ini, ke laptopnya sendiri, kemudian nanti di share screen. Ada yang sudah memfoto tidak? Saya sudah, Bu. Sudah, Siapa itu? Bu. Rosita ya. Di Kania jawabannya berapa? 3,3, Ibu. 3,3. Oke, tadi yang sudah siapa, Rosita ya? Iya, Bu. Oke, boleh Rosita share screen. Share screen. Cuman ini Rosita share screen dulu ya, Bu. Ya. Terlihat tidak, Bu? Masih loading. Nah, sudah. Nah, ini tuh tadi karena buru-buru, Bu, jadi yang semuanya itu nggak ditulis. Jadi kan Z itu X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi sigma X1 dikurang sigma X2 ya. Nah, di sini kan yang X bar 1 dikurang X bar 2, 50 dikurang 40. Terus yang sigma X1 dikurang sigma X2-nya Rosita ke bawahin ke sini. Jadi kan 10 kuadrat dibagi 36 ditambah 15 kuadrat dibagi 36. Hasilnya 100 per 36 ditambah 225 per 36. Hasilnya itu 325 per 36. Dibagikan jadinya akar 9, berapa gitu. Nah, Rosita tuh udah diakarin hasilnya 3,004. Rosita ke atasin, jadi 10 dibagi 3,004 hasilnya 3,328, kalau dibulatin jadi 3,33. Oke, terima kasih ya. Baik, Bu. Oke, yang lain nanti tolong jawabannya di share di spot ya. Ya, Bu. Izin stop share, Bu. Oke, terima kasih Rosita. Ya, ini ya. Jadi ini tadi tinggal dimasukkan ke rumus dan hasilnya tadi betul ya, rata-rata hasilnya 3,33 ya, 3,33. Nah, setelah itu kita akan yang keempat membuat keputusan ya. Nah, ini keputusan ujinya uji sisi kanan atau one tail ya. Di mana 3,33 itu posisinya ada di sebelah sini nih ya. Rejection region H0 ya. Jadi menolak hipotesis 0. So, kesimpulannya bagaimana? Felita, ada Felita? Ada Ibu. Oke, kesimpulannya gimana Felita? Jadi kesimpulannya Suaranya kecil banget Felita. Halo? Halo Ibu, terdengar tidak? Ya, agak keras ya. Ini kan kita udah dapet nih sisi kanan nih. Ini kesimpulannya jadi gimana? Jadi kesimpulannya manajer pemasaran Bank Islamic Bank Menolak H0 itu berarti menerima hipotesis yang ada di H1 ya. Artinya? jadi menolak Bank A lebih besar daripada Bank B. Menolak Bank A lebih besar dari Bank B. Maksudnya lebih besar apa? Lebih besar daripada Bank B. Menolak. Oke, makasih Felita. Coba yang lain. Hana, ada Hana.
Hana. Hana nggak ada ya? Hana tidak ada ini. Ada Ibu kalau di Zoom. Tapi nggak ada di sini. Ini cuma ada fotonya aja. Mungkin terkendala sinyal Ibu. Sinyal. Oke. Rumaisa. Rumaisa ada. Ada Ibu. Oke, gimana itunya keputusannya? Kesimpulannya. Sebentar Bu, mau lihat dulu soal tadi Hana. Keputusannya adalah menolak berarti tidak membenarkan pernyataan bahwa penjualan rata Bank A lebih besar daripada Jadi penjualan produk murabahah ya, pembiayaan murabahah lebih besar daripada bank A itu tidak bisa dibenarkan secara statistik, gitu. Oke ya. Jadi kalau kita lihat nih di sini ya. Jadi setelah kita membuat sebuah keputusan, kita bisa membuat kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini dibuat berdasarkan keputusan yang diambil. Nah, si keputusan itu dia reject H0 ya. Sehingga konklusinya itu adalah berdasarkan H1 karena yang diterima adalah H1 ya. Jadi rata-rata volume penjualan atau volume pembiayaan murabahah produk di bank A itu lebih besar daripada bank B ya. Sehingga pernyataan dari manajer bank tadi dapat dibenarkan secara statistik. Ya kan? Karena pernyataannya tadi dia ada di H1, betul nggak? Paham nggak? Paham Ibu. Oke, itu ya. Oke, nanti saya akan share ininya, nanti PPT-nya, nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Oke, itu kan tadi sampelnya independen atau dependent? Yang tadi itu. Bank A dan Bank B. Independen, Bu. Independen. Nah, ini juga masih yang independen ya. Ini masih yang independen. Coba Arbi. Dibaca Arbi. Contoh soal kedua. Ya. Dua fishbone itu apa ya, Ibu? Tambak. Oh, tambang. Tambak. Tambak ikan lele ini ya, catfish. Oh, iya. Jadi kolam ikan lele. Untuk membudidayakan ikan lele ya, cultivate cat. Two fish pond are used to cultivate catfish ya. Oh iya. Ada 2 tambak untuk membudidayakan ikan lele. Oh iya, Ibu. Jadi ada 2 tambak untuk membudidayakan ikan lele. Yang pertama namanya itu kolam ikan lele A, yang kedua kolam ikan lele B. Nah, terus ada studi yang apa sih menyatakan untuk tes dari statement ya, di mana rata-rata per kepala ikan lele di kolam B itu tidak pernah Rata berat ikan lele itu tidak pernah lebih berat daripada ikan lele yang ada di kolam A dengan signifikansi levelnya 5% atau 0,05. Nah, ini data yang diketahuinya ya.
Oke, sekarang kalian buat hipotesisnya. Kalau saya tulis annotate di sini, ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa nulis nggak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya? Settingannya gimana ya? Enable annotation for other stocks. Bi, cobain, bisa nggak, Bi? Bisa ya? Iya, bisa, Bu. Oke, coba buat hipotesisnya. Oh ya, baik, Bu. Jadi di sini kan tidak pernah lebih berat ya, berarti seperti yang Ibu pernah jelaskan waktu minggu lalu ya, Bu ya. Jadi H0-nya NA. Kok nggak muncul, Arbi? Oh, kenapa gak muncul ya? Oh, Oh ya. Oh ya, bentar, Bu ya. tapi pakai Benar lagi. teks aja, Arbi. Oh iya, pakai teks aja, Bu. Tapi susah yang itunya Ibu sama dengan lebih besar sama dengan yang gitunya. Kan bisa copy paste tuh dari sini. Oh, Nggak bisa ya? nggak bisa ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu, ditulis aja. Iya, sok. Jadi H0, karena di sini keterangan B-nya tidak pernah lebih besar, berarti di sini NA sama dengan lebih sama dengan lebih besar daripada NB. Lalu H1-nya NA kecil daripada NB. Seperti itu bukan, Bu? Oke, yang lain ada pendapat lain nggak? Di sini ya, rata-rata ikan lele di tambak B itu nggak pernah lebih berat daripada di tambak A gitu ya, di kolom A. Berarti si A-nya itu dia lebih besar atau sama dengan NB, betul ya? Oke, betul. Nah, sekarang kita bikin hipotesisnya. Betul nggak nih? Sama ya hipotesisnya ya. Jadi sama yang tadi Arbi sampaikan bahwa betul ya, mu A itu lebih besar sama dengan mu B, dan H1 itu adalah mu A lebih kecil daripada mu B. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya, significance levelnya. Significance levelnya itu, karena tadi nih di bawahnya ini kan berapa ini? Di bawah ini, dia kan lebih kecil ya. Sehingga di sini uji sisi apa? Kanan atau kiri? Kiri, Bu. Oke, di sini uji sisi kiri ya, uji sisi kiri. Nah, di sini pas saya cek di tabel Z atau tabel T ya, ini hasilnya 1,645 dengan tanda negatif ya. Kita masukkan ke dalam rumus ya, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, dapatlah Z value-nya adalah 0,24 ya, 0,24, sehingga ketika kita membuat keputusan, dia ada di daerah mana nih 0,24 ini? Daerah menerima H0. Tadi H0-nya apa? H0-nya mu A lebih besar dari atau sama dengan mu B ya. Sehingga the average per head of catfish in fish pond B is never heavier than catfish in fish pond A, statistically proof, dapat dibenarkan secara statistik. Ya, sampai sini paham? Insya Allah, Ibu. Insya Allah paham ya. Ini saya ada kelas lagi. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tidak ada ya. Oke, nanti
silakan cek materi dan tugas yang ada di spot. Dan tolong laporkan ke saya sekarang juga siapa yang tidak hadir karena akan langsung saya absen di spot ya. Untuk kelas A dan kelas B, silakan sampaikan di grup saja. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Dengan uji hipotesis beda ya, 2 rata-rata, tapi sampelnya berarti sampel apa? Yang tadi kan yang saya jelaskan yang dependen ya. Nanti yang minggu depan itu yang independen ya. Oke, terima kasih. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.